Kabar pertama, muncul berita mengenai Denzel Dumfries setelah beberapa waktu lalu meredup bahwa dia saat ini tidak berniat untuk terlibat dalam negosiasi dengan Inter Milan mengenai kontrak baru hingga jendela transfer musim panas ini secara resmi ditutup. Dumfries tetap fokus pada kepindahannya ke klub lain. Dia ingin mendapatkan pengalaman lainnya dengan ia mempreferensikan untuk hengkang. Kemungkinan keinginannya adalah bergabung dengan Manchester United yang menjadi daya tarik tersendiri. Ya, ini hanya akan menjadi pilihan potensial jika Aaron Wan-Bissaka secara definitif secara gamblang menolak pindah ke West Ham United. Wan-Bissaka lebih suka pindah ke Inter dan itu akan membukakan kesepakatan pertukaran pemain dengan Dumfries. Tetapi United masih lebih suka melegonya ke West Ham dan merekrut Nouzir Mazraoui. Dengan pembicaraan saat ini yang masih berlangsung, Dumfries tidak masuk dalam rencana skuad Erik ten Hag yang diinginkan untuk membangun kekuatannya jelang musim 2024-2025 bergulir. Sumber David Ornstein dari The Athletic. Kabar lain menyebutkan on this day, 7 Agustus 2016, Zlatan Ibrahimovic menjadi salah satu yang menjalani laga debut berseragam Manchester United dan mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 2-1 atas Leicester dalam ajang Community Shield First of Many. Eric Bailly dan Henrik Mkhitaryan juga menjalani laga debut berseragam United mereka dalam laga ini. Kabar lain menyebutkan Manchester United saat ini tengah mempertimbangkan ide atau gagasan untuk merekrut gelandang milik Atlanta Ederson sebagai alternatif Manuel Ugarte yang negosiasi transfernya sejauh ini sangat alot. United akan coba melepaskan proposal penawaran untuk Ederson dalam waktu dekat ini. Sumber Ben Jacobs dari Guardian. Kabar lain menyebutkan on this day, 7 Agustus 1993, Manchester United menumbangkan Arsenal di babak adu penalti untuk mengamankan gelar Community Shield ke-11 sepanjang sejarah klub. Laga di waktu normal berakhir dengan skor 1-1. Laga ini ditandai oleh debut Roy Keane berseragam United. Kabar lain menyebutkan arus keluar pemain. Manchester United berharap dapat segera menjual Casemiro musim panas ini untuk membantu mendanai kepindahan gelandang nomor 6 baru. Tetapi dengan keadaan saat ini belum peminat serius terhadap sang gelandang Brazil. United sedang mengupayakan untuk mencarikan klub baru untuknya, tentunya dengan klub peminat dengan proposal penawaran tepat mendarat di atas meja transfer United. Sumber James Ducker dari Telegraph. Kabar lain menyebutkan on this day, 7 Agustus 1978, Manchester United merayakan ulang tahun ke-100 dengan melawan Real Madrid. Manchester United merayakan ulang tahun ke-100 sejak didirikan pada tahun 1878. Untuk merayakannya, United menggelar pertandingan melawan klub raksasa asal Spanyol, Real Madrid di Old Trafford. Dalam laga yang disaksikan 49.397 penonton tersebut, United bermain garang dengan menggilas El Real dengan skor mencolok 4-0. Sammy McLaury dan Jamie Greenhoff masing-masing mencetak 2 gol. Satu-satunya pemain United di time saat itu yang telah bermain di final Piala Champions 10 tahun sebelumnya. Alex Stepney berhasil menggagalkan penalti di awal babak kedua. Kabar lain menyebutkan Manchester United kini berupaya mengalahkan AC Milan dalam perburuan mendapatkan tanda tangan Yusuf Fofana. Akan ada spekulasi menarik lainnya mengenai kesepakatan transfer ini. Sumber Get Italian Football News. Manchester United adalah ancaman nyata pertama bagi AC Milan yang sangat ingin membawa Yusuf Fofana ke San Siro musim panas ini. Fofana telah terbuka untuk bergabung dengan United, namun sejauh ini manajemen United belum melepaskan proposal penawaran apapun, tetapi ia masih lebih memilih bergabung Milan dalam preferensinya. Ini adalah hari-hari yang penting mengenai spekulasi ini.
Manchester adalah menyampaikan proyek ambisius kepada Yusuf Fofana. Ia jelas akan masuk dalam skema Erik ten Hag jika ia mau datang ke Old Trafford. Sumber Luca Biancin dari Gazzetta dello Sport. Kabar lain menyebutkan, belum lama ini Al Nassr telah menyatakan minatnya untuk menggait Anthony. Klub Saudi tersebut telah mengalihkan perhatian mereka ke Anthony setelah gagal mencapai kesepakatan untuk Raphinha dari Barcelona. United jelas terbuka untuk melakukan negosiasi di atas meja dan bersedia untuk melegonya. Sumber PT Aurorque dari FI. Kabar lain menyebutkan ada ketertarikan sementara di klub-klub Italia dan Turki terhadap Victor Lindelof. Tetapi gajinya menjadi kendala bagi para peminat. Dia jelas sudah tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag, sumber James Ducker dari Telegraph. Kabar lain menyebutkan, sementara Cido Obi Martin sedang dalam proses untuk menjadi pemain Manchester United dalam beberapa minggu mendatang. Kesepakatan tersebut masih memerlukan ratifikasi dari pihak Premier League yang dapat menunda pengumuman resmi. Sumber dari Rich V via @Men's World UK. Kabar lain menyebutkan Bayern Munich telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Bayer Leverkusen untuk merekrut bek tengah Jonathan Tah. Akan tetapi Bayern tidak dapat menyelesaikan perekrutan Tah hingga Matthijs de Ligt dilego ke Manchester United. Jadi permasalahannya transfer ini tak kunjung selesai adalah manajemen Bayern tetap menuntut United untuk membayar 55 juta euro, di mana United masih belum menggertak untuk menyelesaikan kesepakatan ini, berharap Bayern mau diajak berkompromi dan mereka mau menurunkan valuasi tersebut. Sumber dari Kicker. Kabar lain menyebutkan Joshua Zirkzee resmi mengenakan nomor punggung 11 di Manchester United. Kabar lain menyebutkan Manchester United masih mengincar sejumlah gelandang termasuk Yusuf Fofana, Martin Zubimendi, Sander Berge, Anton Stach, dan United yang juga mempertimbangkan merekrut permanen Sofyan Amrabat. Sumber Rob Dorset dari Sky Sports News. Kabar lain menyebutkan Cido Obi Martin telah lulus tes medis di Manchester United via @MUFC_Youth dari X. Kabar lain menyebutkan ini alasan kenapa United harus segera rekrut De Ligt. Dengan situasi yang genting ini, United harus segera memperkuat lini pertahanan mereka. Klub telah menyatakan ketertarikannya untuk mendatangkan pemain Bayern Munich, Matthijs de Ligt. Ten Hag membutuhkan opsi berkualitas di lini belakang dan kedatangan de Ligt akan menjadi tambahan yang baik. De Ligt dengan harga 55 juta pound sterling ini merupakan seorang bek tengah yang menjanjikan. Kehadiran fisiknya yang kuat membuatnya menjadi aset serbaguna dalam fase bertahan dan menyerang. Sumber dari BILD. Kabar lain menyebutkan Jadon Sancho mengatakan telah membagikan perasaannya saat kembali ke Manchester United setelah diasingkan dari skuad usai berselisih dengan Erik ten Hag musim lalu. Tentu saja 100%. 100%, ya, sangat menyenangkan. Menikmati cuaca, kembali bersama para pemain itu bagus. Saya menyukai fasilitas di Amerika. Jelas, ketika saya memiliki waktu libur, saya biasanya datang ke Amerika. Ini sebenarnya adalah salah satu tempat saya berlatih sebelum pramusim. Jadi, sangat menyenangkan bisa kembali. Saya tidak akan mengatakan ini adalah rumah, tetapi ya, ini adalah fasilitas yang bagus. Mendengar Erik ten Hag mempertimbangkan untuk memainkan Sancho dalam peran yang lebih maju jika tidak ada penyerang lain, itulah yang bisa kami lakukan jika kami tidak memiliki ketersediaan Ramos. Tapi tentu saja Joshua Zirkzee, dia akan datang, dia sudah mulai berlatih, tetapi juga mempertimbangkan bahwa dia tidak begitu lama dalam latihan. Jadi itu akan memakan waktu.
dan dia harus beradaptasi dengan sepak bola Inggris dan cara bermain kami juga. Namun, tentu saja ada juga Jadon. Sebagai seorang striker, kami tahu dia bisa bermain di area yang luas, tetapi juga sebagai penyerang sayap. Dia adalah sebuah opsi. Kabar lain menyebutkan Joe Gomez dari Wolves dan Andre dari Fluminense adalah dua gelandang yang masih diminati Manchester United sejauh ini. Gomez dibanderol Wolves dengan mahar sebesar 60 juta pound sterling plus dan Andre tersedia dengan harga di bawah 30 juta pound sterling. Sumber dari Ben Jacobs dari Guardian. Kabar lain menyebutkan Manchester United akan mengalihkan fokus pencarian mereka untuk merekrut gelandang baru dari Manuel Ugarte dan ke kandidat lain melihat kubu PSG sulit untuk diajak berkompromi. Sumber David Ornstein dari The Athletic. Kabar lain menyebutkan Leny Yoro hari ini berhasil menjalani operasi cedera kakinya. Rehabilitasi Yoro dimulai sekarang dan dia akan kembali bugar sekitar 3 bulan. Sumber dari Manchester United. Kabar lain menyebutkan jika tawaran sebesar 30 juta pound sterling dijamin dibuat untuk Scott McTominay, maka Manchester United akan mempertimbangkan dengan serius penjualan tersebut. Meskipun dia dipandang sebagai pemain sekuat yang berharga karena dari akademi klub ini. Sumber Fabrizio Romano dari United Stand. Kabar lain menyebutkan transfer Jadon Sancho dengan klub ingin melegonya masih bisa menjadi kemungkinan. Meski belakangan ini spekulasinya mulai meredup dan klub-klub peminat sang winger belum melakukan pergerakan yang konkret. Sumber Fabrizio Romano dari United Stand. Kabar lain menyebutkan berita terus berlanjut mengenai Ugarte. Hubungan baik Manchester United dengan agen Manuel Ugarte, Jorge Mendes, akan sangat esensial dalam mendapatkan lampu hijau agar kesepakatan ini segera terwujud. Manuel Ugarte sudah tidak sabar untuk perkuat United. Sumber dari Fabrizio Romano. Kabar lain menyebutkan meski sebelumnya spekulasi muncul terkait ketertarikan klub-klub Saudi terhadap Casemiro, sejauh ini ternyata klub Saudi masih belum melakukan manuver pasti membawa sang gelandang Brazil ke Liga Onta atau Liga Gurun. Sumber Fabrizio Romano dari United Stand. Itulah berita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.